Beliau merupakan Kepala Dinas Pemuda, Pariwisata, dan Olahraga. Kebalik ya Bu ya, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Disporapar. Siap Ibu. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah, terima kasih dengan Mas Alek. Iya. Iya. Aleknya pakai K ya? Boleh pakai apa aja boleh Ibu saya. Iya. Baik Ibu gimana aktivitas hari ini padat? Iya, saya juga mohon maaf, saya tidak bisa hadir di pembukaan karena dari pagi tadi mewakili Pak Gubernur di IKIP PGRI, ketemu sama para maba, mahasiswa baru dengan semangat-semangat mereka untuk memulai perkuliahan, kemudian tadi juga barusan selesai dari Hotel Haris, yaitu tentang pelaksanaan sertifikasi CHSE bagi ASN. Nah, jadi karena tupoksi dari Disporapar ada 4 tusi yang harus kami laksanakan. Pertama pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, makanya kita di sini selalu melaksanakan program dan kegiatan secara kolaboratif. Baik gitu ya Bu, ya padat sekali jadwal Ibu hari ini. Ya. Tapi senang sekali saya bisa hadir di sini dan alhamdulillah terima kasih Pak Anang yang telah mengundang saya sebagai narasumber tentang sebenarnya bukan narasumber ya, kita mungkin lebih banyak diskusi ya. Siap. Ada mungkin yang harus kita diskusikan dalam kegiatan dalam pelaksanaan potensi bahasa dan sastra daerah sebagai penciptaan pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Nah, lebih banyak kami mendapatkan masukan dan saran dari Bapak Ibu, maka nanti kami akan lebih baik dalam membuat suatu program kegiatan ke depannya. Baik, baik hadirin yang berbahagia dari Kihol Kubu Resort Kuburaya, kita langsung mulai saja untuk sesi kita yang terakhir pada kesempatan siang hari ini dengan Ibu Windy Prihastari tentu saja yang akan menyampaikan materi temanya tentang posisi tawar dan potensi bahasa dan sastra daerah sebagai objek penciptaan sarana peningkatan ekonomi kreatif masyarakat di Kalimantan Barat. Silakan Ibu Windy. Terima kasih Pak Alek, Bapak Ibu yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin sudah tahu saya adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di mana tupoksi dari Disporapar tadi di awal saya sudah menjelaskan, yaitu pengembangan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, kita sekarang akan membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang memang harus selalu kita laksanakan bersama-sama karena Disporapar tidak mungkin akan bisa melaksanakan sendiri. Di stakeholder di perangkat daerah terkait adalah selalu harus bersama dengan Dinas Perindak dan SDM, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, pengertian ekonomi kreatif sendiri dalam perwujudan nilai tambah dan kekayaan intelektual yang bersumber dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, pada saat ini 17 subsektor ekonomi kreatif bisa kita lihat sama-sama, ada yang namanya subsektor aplikasi, next, subsektor arsitektur, subsektor desain komunikasi visual, subsektor desain produk, dan subsektor desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fashion, dan lain-lain yang memang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dalam objek penciptaan pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tenaga kerja ekonomi kreatif sebagian besar di usia 25 sampai 59 tahun. Nah, itu sebabnya kita harus selalu menyampaikan informasi nih, terutama ke para pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Barat yang dengan umur yang produktif, bahwa ada 17 subsektor ini sebenarnya bisa kita kembangkan.
Dan salah satunya adalah dalam bidang teknologi informasi. Next, potensi parekraf di Kalimantan Barat di 3 subsektor. Yang pertama kuliner dengan jumlah pelaku ekraf 69.000 atau sebanyak 76,12% dari total pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Baru saja kemarin saya membuka event food festival dalam rangka HUT Kota Pontianak yang ada di Jalan Diponegoro. Silahkan Bapak Ibu nanti main-main untuk ke stand-stand kuliner yang ada di Jalan Diponegoro. Itu banyak sekali kuliner Kota Pontianak, khususnya Kalimantan Barat ya. Apa aja itu Bu? Di sana. Kita jajan nanti habis ini ke sana. Nah, ke sana aja kita langsung ya makan siang di sana ya. Siap, lanjut Ibu silakan. Nah, jadi kemudian fashion. Kulit fashion, jumlah pelaku ekraf di fashion ini ada 6.200 atau 13,53%. Nah, fashion ini juga berapa kali kita sudah melaksanakan event-event dari lomba tenun untuk diaplikasikan di fashion, di baju kantor maupun baju pesta yang bekerja sama dengan Dekranasda Kalimantan Barat. Kemudian Kria, jumlah pelaku ekonomi kreatif ini sebesar 12.000 atau 6,91% dari total pelaku ekraf di Kalimantan Barat. Nah, kita Kalimantan Barat akan ada perhelatan besar di bulan November 2022, bulan depan ya, sekitar tanggal 22 yaitu Bimiaga. Kedatangan kita tamu menteri-menteri dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Disinilah kita menata sama-sama dan mempersiapkan dari ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya Bang Alek, hampers eksklusif yang akan kita sampaikan ke para menteri dari beberapa negara itu adalah kerajinan khas Kalimantan Barat. Tadi itu ada krianya, ada tenunnya, dari tenun Sidan, tenun Sintang, kemudian songket khas Sambas, dan Pontianak. Nah itu makanya kita selalu mendorong agar para pelaku ekonomi kreatif ini untuk segera mengurus HAKI, intellectual property atau hak kekayaan intelektual. Beberapa waktu yang lalu juga kita telah melaksanakan seminar HAKI di Hotel Ibis dan kita mengundang narasumber dari pusat untuk mendorong pelaku ekraf jangan sampai diambil oleh negara tetangga. Kan sudah beberapa kali ya. Apalagi tenun Sidan itu menang pada waktu kegiatan event Smesco di Jakarta dan penghargaan secara internasional. Tepuk tangan dulu dong untuk tenun Sidannya. Itu produk asli dari kita loh. Produk asli dari kita dan Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri pada waktu datang ke Kalimantan Barat mengenakan langsung tenun Sidan. Saya enggak ada fotonya ya. Kalau ada fotonya kita persiapkan tadi. Beliau sangat bangga menggunakan tenun Sidan. Nah, warisan-warisan budaya seperti itu memang wajib kita kembangkan dan tugas kita di ekonomi kreatif adalah pengembangan dalam desain. Nah, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian kuliner, tadi kata Bang Alek, Batang Buro ya. Batang Buro itu sangat diminati oleh Pak Sandi, Bang. Jadi Batang Buro itu dia sangat terkesan dengan rasanya, kemudian air lidah buaya. Nah tentu yang kita mengenal dengan namanya gastronomi kuliner. Gastronomi kuliner itu kita bisa bercerita tentang sejarah kuliner tersebut. Kenapa sampai ada kuliner dan itu yang akan kita dorong dalam hal mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Kalimantan Barat. Siapa yang tidak kenal kuliner khas Pontianak kan semuanya sangat mengenal kuliner khas Pontianak dari asam pedas, apalagi Bang? Apa ya sotong pangkong. Sotong pangkong apalagi Bu, ini maaf Bu udah hampir setengah 12, kalau ngomongin kuliner nih bisa kabur kita ini ke food semuanya. Festival yang ada di sana. Iya maksudnya saya mau mempromosikan yuk kita ke food festival. Nah kemudian ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
perpaduan itu yang harus kita kembangkan. Ada kita mengenal dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam mempromosikan warisan budaya yang sudah kita tambahkan nilai dalam bentuk ekonomi kreatif. Nah, sumber kreasi produk ekonomi kreatif terdiri dari warisan budaya benda dan warisan budaya tidak benda serta ilmu pengetahuan atau teknologi. Next. Kemudian potensi warisan budaya di Kalimantan Barat, kita bisa lihat sama-sama itu ada bidai dan ada tenun sidan yang saya informasikan tadi. Ini pewarna alami, tenun sidan pewarna alami dari Kratom. Nah, jadi memang dari para wisatawan luar negeri sangat tertarik dengan pewarna alami ini. Kemudian tenun ikat sintang. Nah, songket sambas. Kalau tenun ikat sintang beberapa yang waktu lalu kita bisa melihat sama-sama ya, pernah dipakai Pak Jokowi pada waktu berkunjung ke Kalimantan Barat menggunakan bomber dari tenun ikat tersebut. Nah, tenun-tenun ini memang harus kita familiarkan dan kita buat agar semua bisa memakainya dalam acara apapun. Sehingga beberapa kali kita sudah melaksanakan lomba desain tenun untuk aplikasi busana kantor, busana pesta, dan busana hari-hari. Terakhir kita mengikutkan fashion show tenun di Frankfurt, Jerman dan di Paris. Iya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Jadi banyak sekali yang laku, yang ingin dibeli sama mereka dalam hal desain baju dan aplikasi di dalam baju. Termasuk baju yang saya pakai, Mas Alek. Iya. Saya pada waktu itu, bukan yang sekarang. Bukan yang ini, bukan. yang kemarin. Jadi pada waktu itu saya menampilkan tarian, jadi jangan salah, saya juga bisa menari. Wow, pantes. Ya. Pantes, di pariwisata pantes kalau bisa nari. Tapi lakunya yang di sana kok di sini kan orang enggak laku. Jangan nari di sini dong, Bu. Oke, kemarin saya nanya nih, menarik, Bu. Iya. Kemarin ke Jerman kapan itu? Nah, jadi kita diundang. Diundang? Tidak semua provinsi yang diundang mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Barat. Ya, salah satunya adalah kita membawa itu tenun-tenun khas dan mempromosikan pariwisata. Nah, yang pada waktu itu saya menggunakan adalah baju manik suku khas Dayak, lengkap dengan apanya tuh? Saya juga enggak. Enggang ya, bulu enggang. Iya. Bulu enggang. Nah, karena pada waktu itu, waktu antara saya presentasi tentang pariwisata dengan pembukaan itu kan tidak jauh ya, tidak lama. Jadi akhirnya saya pada waktu presentasi menggunakan baju itu. Nah, itu menarik sekali. Mereka sangat tertarik sekali dengan baju manik kita yang penuh dengan manik luar biasa, walaupun berat ya dipakai ya. Tapi hilang semua berat dan capeknya ketika pakai itu, ketika orang sangat tertarik dengan baju tersebut. Malah memesan baju tersebut. Sudah memesan ternyata ya. Sudah memesan baju tersebut. Itu membuktikan bahwa produk kita sangat luar biasa dilirik oleh mereka di sana ya. Iya. Dan memang salah satu program kegiatan yang kita tawarkan adalah pelatihan-pelatihan untuk para perajin-perajin ini. Para perajin-perajin yang mungkin hampir sudah tidak ada kan. Dan seperti tenun sidan itu, kalau sebenarnya banyak yang bisa menenun sidan, tetapi karena mungkin mereka belum terbiasa untuk meningkatkan nilai tambah ekonominya dengan menenun, jadi kerjaan sambilan. Akhirnya lama ketika mau mesan tenun. Nah, itu peran dari kita untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan sehingga ada kader-kader dari para perajin-perajin tersebut. Oke, baik Ibu, berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah tentu saja. Iya. Penggunaan bahasa daerah di ekonomi kreatif ya pada saat ini. Apakah memang pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Barat pada saat ini sudah menggunakan bahasa daerah sebagai branding mereka? Misalkan untuk kalau misalnya dulu kita ada mengenal namanya Dagadu mungkin seperti itu Jogja, ya. Iya di Jogja. Kemudian di Palembang ada lagi juga kan. Iya. Nah kalau untuk di bahasa Kalimantan Palembang. Barat gimana? Sebenarnya banyak di Kalimantan Barat untuk seperti kaos-kaos Dagadu atau saya juga sempat untuk mencoba membuat baju ketika kami ada kegiatan, program kegiatan
yang menggunakan baju kaos dan kami membuat baju dengan konteks-konteks kearifan lokal. Nah, tentunya kami kemarin bekerja sama dengan ekonomi kreatif dan dari pihak olahraga rekreasi. Nah, kayak misalnya seperti yuk main getah, mungkin yang pernah mengikuti Instagram saya pernah memasang promosi baju kaos yang bertulisan yuk main getah. Nah, Boleh dipromot Bu, Instagramnya apa? Windy Priastari. Oke, silakan dicatat ya. Boleh yang mau follow Bu Windy boleh. Silakan follow di Spora Par Kalbar juga boleh. Di sana banyak sekali program kegiatan yang kita sampaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, kemudian yang menggunakan bahasa kearifan lokal daerah lagi ialah kita membuat tagline, yuk kita wisata di Kalbarja. Nah, tagline itu yang kita buat pada saat pandemi kemarin dalam rangka aktivasi promosi pariwisata di Kalimantan Barat. Nah, malah kita duluan Mas Alek, kita duluan membuat wisata di Kalbarja, kemudian baru dilanjutkan dengan Kementerian Wisata di Indonesia aja. Ya. Nah, ini adalah salah satu potensi bahasa dan sastra sumber kreasi ekonomi kreatif. Ya. Nah, ke depan kami memang berharap mudah-mudahan kita bisa bekerja sama agar kita membuat suatu event, perlombaan ya, untuk membuat suatu baju kaos atau produk-produk yang lain dengan menggunakan bahasa lokal. Gitu ya Bu Windy. Boleh beri tepuk tangan dulu dong untuk Bu Windy. Itu dia tadi materi yang beliau sampaikan terkait dengan ekonomi kreatif. Bagaimana peran bahasa daerah juga sangat penting dalam menunjang kemajuan dari ekonomi kreatif. Mungkin Bu Windy ada yang mau disampaikan lagi kepada audiens yang ada di sini atau mungkin ada yang mau atau mungkin mau berinteraksi langsung? Satu lagi, kami juga sudah membuat suatu cerita dongeng tentang bagaimana cerita adanya suatu destinasi wisata tersebut dan pada waktu itu menang di Kemendikbud melalui perlombaan Bunda Paut. Jadi Bunda Paut berdongeng tentang cerita Kalimantan Barat. Nah, kemudian terkait dengan promosi wisata di Kalimantan Barat, kami sudah mengeluarkan 4 jilid buku Mbak Kepo yang bercerita tentang potensi wisata, kuliner, event, dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat dengan menggunakan bahasa Kalimantan Barat. Namanya apa Bu, Mbak Kepo? Mbak Kepo. Nah, pada waktu launching kalender event kemarin di-launching oleh Pak Sandiaga Uno di awal kemarin. Yang 4 buku nanti menyusul akan diserahkan pada saat Bimiaga. Tapi waktu Bimiaga ini kan tentunya versinya bahasa Inggris dong. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa Mbak Kepo Bu? Kenapa nggak diganti Mama Repe gitu? Nah, ada itu slide-nya. Coba tayangkan slide-nya slide mana? Mbak Mana? Kepo. Slide Mbak Kepo mana? Iya. Slide Mbak Kepo. Silakan. Slide Mbak Kepo. Mbak Kepo mana? Nah, kita kenalkan dulu. Oke. Masih belum nampaknya Bu. Boleh silakan lanjut lagi Bu. Setelah slide ini. Ya. Oke. Sebenarnya Mbak Kepo itu merupakan inovasi dari Dispora Par Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengembangan, yang nomor 10 Bang. Ya, dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif pariwisata, pemuda dan olahraga. Mbak Kepo itu kepanjangan Mobile Acceleration Kepariwisataan Ekonomi Kreatif dan Olahraga. Jadi berbentuk langkah-langkah strategi sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan keempat tugas dan fungsi tersebut. Nah, kita buat dalam suatu visualisasi karena dia olahraga, pariwisata, jadi merupakan suatu yang energik, cantik, dan pintar. Nah, inilah visualisasi dari Mbak Kepo. Mbak Kepo ini sendiri akan menyampaikan promosi tentang pariwisata di Kalimantan Barat. Mungkin Pak Yudi kita tidak ada membuat slide itu ya, contoh dari komik Mbak Kepo ya. Belum ada kita buat, tapi bisa diakses di Webtoon. Kami juga sudah masuk di Webtoon tentang komik Mbak Kepo. Jadi dia jalan-jalan di Kalimantan Barat beserta rekannya dan bercerita tentang promosi destinasi pariwisata di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan nanti versi-versi selanjutnya memang benar-benar kita akan menggunakan bahasa lokal. Karena yang kemarin masih bahasa campur ya.
kemarin karena kita launching untuk kalender event senasional, makanya kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ke depan kita juga akan membuat versinya dalam bahasa lokal. Kapan itu Bu mau dibuat dalam bahasa lokal? Bisa, tidak? Bisa, akan kita siapkan segera. Kita tunggu ya bagaimana apa yang disampaikan Bu Windy tadi, kita tunggu nanti versinya dalam bahasa lokal. Dalam bahasa lokal. Baik, Bu Windy, kaitannya dengan ekonomi kreatif ini tentu saja kedaerahan pasti sangat melekat begitu ya. Bahasa daerah, kemudian sastra daerah. Sejauh ini perkembangannya di Kalimantan Barat seperti apa? Pengembangan bahasa daerah dalam pelaksanaan ekonomi kreatif dimulai dari branding, karena branding kita juga sudah banyak yang menggunakan bahasa-bahasa di daerah. Dan memang pada waktu pelatihan tersebut kita lebih menekankan branding dengan bahasa daerah agar tertarik dan mudah diingat untuk masyarakat. Ya. Baik, begitu ya Bu Windy. Baik, hadirin yang berbahagia, dari Kihol Kubu Resort saya buka satu sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bu Windy terkait ekonomi kreatif, bagaimana kaitannya dengan sastra dan bahasa daerah. Silakan. Sebelum kita tutup, silakan, ada yang bertanya. Tadi kayaknya sebelum saya masuk ada yang dari media ya. Reporter. Dari media, iya. Nah, jadi salah satu dulu saya memang ingin menjadi seorang reporter. Oh itu, mau jadi reporter, ternyata ada Ibu yang di sebelah sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Dinas yang kami hormati, mendengar apa yang telah Ibu sampaikan terkait dengan warisan budaya. Salah satunya adalah salah satunya manuskrip. Kami juga BPNB, kami Asnaini dari BPNB Kalimantan Barat. Di kantor kami ada beberapa manuskrip yang telah kita transkripsi dan telah kita lakukan kajian-kajian terhadap isinya. Nah, mungkin salah satu dari apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga ini dapat bersinergi dengan BPNB Kalimantan Barat. Karena di dalam naskah-naskah itu ada beberapa syair atau petikan-petikan syair tergantung dari hal-hal yang akan dibahas dari teks-teks sebelumnya. Itu salah satu yang ada di tempat kami. Yang kedua itu tradisi lisan, tradisi itu maksud salah satunya tradisi lisan. Kami telah teman-teman dari BPNB Kalimantan Barat telah melakukan kajian atau inventarisasi terhadap salah satu tradisi lisan yang hidup dan berkembang pada masa lalu, yaitu bedudu. Kenapa kami katakan masa lalu? Karena saat ini masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Dayak Desa yang bermukim di daerah rentap selatan, Inside Panjang dan Inside Pendek, hanya tinggal 3 penutur pada masa itu. Pada akhir bulan Juni kemarin itu masih 3. Dan untuk saat ini hanya tinggal 2 orang ibu-ibu, salah satunya sudah meninggal, Pak Hermanus Bintang itu sudah meninggal bulan yang lalu. Jadi hanya ada 2 penutur. Sayang seandainya tradisi yang pernah hidup dan berkembang ini tidak dilanjutkan. Tapi BPNB Kalimantan Barat sudah melakukan inventarisasi terhadap kajian dan nilainya saja. Dan selanjutnya juga kita juga telah membuat sebuah film dokumentasi dan kita untuk tahun ini telah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya nasional. Kita sebagai BPNB sebagai membantu provinsi untuk melengkapi data dukungnya. Nah, menurut kami, kalaulah apa yang ada di kita ini, di BPNB ini, bisa disinergikan dengan pariwisata, bagaimana kita untuk menghasilkan suatu karya yang akan digemari oleh konsumen tentunya ya, penikmat. Nah, ini kan untuk masa sekarang ini harus kita bedakan juga. Kalangan muda seperti apa, kalangan ini, jadi medianya harus kita pisahkan. Bagaimana kita membuat untuk konsumen kita di usia generasi yang tua
milenial sekarang, artinya ada media kekinian yang turut akan laku di pasaran. Ini mohon penjelasan Bu, bagaimana kebijakan dari Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga. Demikian, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan Bu Indah sudah ditanggapi. Mungkin tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu dari BPNB bahwa memang bagaimana sinerginya ya dari BPNB dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk apa yang disampaikan Ibu tadi bagaimana bisa digemari atau mungkin bisa terjual gitu ya kepada masyarakat secara luas gitu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Asna ini dari BNPB Kalimantan Barat. BPNB Kalimantan Barat. Saya sangat senang sekali Bu ada tawaran-tawaran dari Ibu tadi. Langsung kita tindak lanjuti Bu. Kami kebetulan bersama Pak Yudi, Kabid Ekonomi Kreatif, yang sedang merancang untuk pertunjukan pada saat Bimiaga nanti di Kalimantan Barat. Dari yang Ibu sebutkan tadi, dari tradisi lisan, manuskrip, mungkin ada yang bisa kita tampilkan pada waktu Bimiaga, khususnya pada saat di tour ya Pak Yudi, pada saat visit tour itu yang nanti direncanakan ada di Rumah Radang, kan berkaitan tadi itu Bu, ada yang tadi yang namanya tradisi lisan. Nah, jadi beberapa atraksi-atraksi akan kita tampilkan, salah satunya ini. Nanti kita bisa diskusi bersama ya Bu, sehingga nanti kita bisa berdiskusi bersama Ibu dalam bagaimana nanti cara untuk menyampaikan. Nah, terkait dengan promosinya tadi memang berada di TUSI kami selaku mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, secara sekilas tadi saya sudah menyampaikan beberapa bentuk promosi lisan. Beberapa bentuk promosi yang bukan hanya konvensional tetapi sudah kita menggunakan promosi menggunakan media sosial marketing. Nah, benar yang Ibu bilang tadi bahwa memang kita harus memisahkan nih pasar. Mana sih yang usianya masih muda, yang anak-anak. Makanya tadi keluar tadi komik Mbak Kepo itu Bu. Nah, si Mbak Kepo itu kan bercerita dalam bentuk komik. Dan memang pasar kita adalah pasar milenial untuk berpromosi pariwisata. Karena pada saat ini pemuda-pemuda dan kaum milenial yang sudah sangat cepat untuk dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di teknologi informasi. Nah, ada 4 buku yang bisa menarik. Bisa nanti kita buat edisi selanjutnya Ibu, edisi selanjutnya Mbak Kepo dan kita berbicara masalah manuskrip, kemudian tradisi lisan, baik itu yang lain. Dan ke depan bisa dijadikan suatu paket-paket wisata yang di dalamnya ada atraksi-atraksi wisata, termasuk tadi kita menghadirkan dari orang-orang tersebut. Misalnya tadi di Rumah Enset Panjang, kita bikin paket wisata ke Sintang. Nanti di sana dia akan bertemu dengan penutur lisan tersebut dan dapat berinteraksi langsung. Nah, seperti halnya nanti pada saat di City Tour di Rumah Radang ya Pak Yudi, kita bekerja sama dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat untuk menghadirkan beberapa atraksi khas dari lokal, dari suku-suku di Kalimantan Barat. Baik, begitu ya Bu Windy ya. Ada nanti yang kemarin kita sampaikan itu adanya orang Dayak yang pakai telinga panjang itu, kemudian yang menggunakan gelang, itu nanti juga rencananya akan kita tampilkan. Tetapi sedang kita menunggu konfirmasi kembali, susah nggak yang bersangkutan untuk dibawa ke sini. Ya. Kedepannya berkaitan dengan bahasa dan sastra lisan apabila kita kaitkan dengan ekonomi kreatif. Seperti apa untuk di Kalimantan Barat? Kedepannya bahasa dan sastra daerah memang sangat efektif dalam mempromosikan bukan hanya ekonomi kreatif di Kalimantan Barat, juga pariwisata yang di Kalimantan Barat. Seperti saya bilang tadi, kita sudah mempunyai tagline, ayo wisata di Kalbarja. Nah, jadi orang luar negeri, wisatawan luar negeri kita ajarkan, dia bisa wisata di Kalbarja katanya. Kemudian apa itu ja? Nanti kita sampaikan bahwa ja itu artinya aja atau dengan bahasa Inggrisnya ini kan. Dan pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan satu hal yang tidak bisa terpisahkan.
pariwisata maju, ekonomi kreatif juga akan berkembang. Nah, itu adalah tugas kita bersama. Disporapar Kalimantan Barat dalam hal ini dalam tusi pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melakukan pengembangannya sendiri, tetapi mohon dibantu dan kita bersinergi, berkolaborasi bersama untuk memajukan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat, bukan hanya se-Indonesia, bahkan ekonomi kreatif mendunia. Baik, terima kasih Bu Windy. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Windy Prihastari, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat yang sudah menyampaikan bagaimana salah satu tagline tadi adalah bagaimana Bu? Wisata di Kalbarja, salah satu penggunaan bahasa daerah untuk peningkatan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dengan tagline itu sebenarnya kalau kita melihat data dari hunian hotel pada saat pandemi itu meningkat. Memang yang kita inginkan pada saat COVID itu kan kita tidak bisa nih mendapatkan wisatawan dari luar dan masyarakat Kalimantan Barat juga tidak bisa keluar. Artinya mereka berwisata di Kalbar aja, berwisata di Kalbarja dengan segala macam destinasi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Baik, begitu dia tadi. Baik hadirin yang berbahagia dari Q Hall Kubu Resort Kuburaya pada kesempatan hari ini. Demikian gelar wicara kita pada kesempatan hari ini. Hari ini dalam acara Menjalin Indonesia dari Kalimantan Barat. Terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Dr. Andes Imam Budi Utomo, MHum selaku Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. Kemudian ada Profesor Hairul Effendi dan juga Ibu Windy Prihastari yang sudah berkenan hadir berbagi ilmu dan kesempatan kepada kita semuanya dari pagi hingga siang hari ini. Baik hadirin yang berbahagia, menutup kebersamaan kita pada kesempatan hari ini, berikut kita akan saksikan bersama penampilan tundang yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita, adik-adik dari mana adik-adiknya? SMP? Oh SMP, SMA 3 ya? Baik, ini dia adik-adik dari SMA 3 yang akan menampilkan tundang sebagai salam penutup kita dalam menjalin Indonesia dari Kalimantan Barat pada kesempatan hari ini. Akhir kata saya Alek Hamzah beserta rekan-rekan dari Balai Bahasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan kita lanjut dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami undang kepada seluruh hadirin, kita undang untuk bergabung sesi foto bersama, silakan. Ayo kita wisata. Jenab, kan kita kesini diundang untuk berpantun. Yuklah kita berpantun. Yuk ah. Assalamualaikum hadirin semuanya. Ini tundang Melayu SMA
generasi zaman sekarang. Sikit-sikit Google, sikit-sikit Google. Mau tahu nggak jawabannya apa? Yuk lah lanjut pantun. Setahun sekali berbahasa dalam bangga. Sedang bulan Oktober tahun aku menjadi bulan hari semua pemuda. Jadilah rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Alfian, MM, Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya gelar bicara bahasa dan sastra daerah yang diselenggarakan pada hari ini. Dan pada prinsipnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh terkait dengan apa yang telah dilaksanakan dan terus dilaksanakan oleh Balai Bahasa untuk pengembangan bahasa dan sastra daerah, terutama yang ada di daerah Kalimantan Barat yang memang saat ini ada 9
bahasa daerah yang terus dikembangkan sehingga ini menjadi sebuah filosofi daerah yang dapat membangun dan mengembangkan hasanah bagi masyarakat dan daerah Kalimantan Barat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan kepada Balai Bahasa untuk terus mengembangkan dan membudayakan hal-hal yang terkait dengan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Kalimantan Barat ini, untuk kemajuan daerah dan pemerintah yang ada di Kalimantan Barat, guna kemajuan masyarakat di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan melalui kegiatan gelar wicara ini semakin mengembangkan, menumbuhkan semangat kita untuk mengoptimalkan penggunaan dan pelestarian bahasa dan sastra yang ada di daerah Kalimantan Barat. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Swati dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat. Terkait kegiatan gelar wicara dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat ini, kami sangat mengapresiasi. Terkait dengan bahasa daerah, tentunya ini ada kaitannya dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya, karena bagaimanapun juga bahasa merupakan salah satu bagian atau salah satu unsur dari budaya. Mengenai kebudayaan daerah, terlebih tentang tradisi lisan yang merupakan aspek dari kebudayaan tradisional, Balai Bahasa dan Balai Pelestarian Nilai Budaya mempunyai kaitan yang erat, terutama tentang tradisi lisan tadi. Beberapa tradisi lisan yang sekarang masih hidup, namun untuk perkembangannya mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu tradisi lisan yang banyak terdapat di masyarakat suku Dayak. Seperti contohnya bedudu, talima, itu menjadi kewajiban kita bersama, Balai Pelestarian Nilai Budaya maupun Balai Bahasa. Oleh sebab itu, mari kita bersinergi untuk berusaha melestarikan tradisi-tradisi lisan itu, baik secara budaya maupun secara bahasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.